Perjamuan kudus pun kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi jimat. Mereka menyediakan MUA dan hairstylist. Tapi kenapa pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami tidak ada dalam liturgi? Kita mesti melihat Alkitab itu tidak hanya memberikan perintah loh. Alkitab memberikan larangan iya, memberikan prinsip iya. Bahkan sebetulnya ya, Alkitab memberikan kepada kita itu worldview. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kies sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya Pak Henry, kembali lagi boleh membahas suatu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah kali ini Pak ya. Yang pertama Pak, dalam Institutio, John Calvin sangat mengecam citra-citra yang merepresentasikan Allah. Hal ini bukan hanya sekedar karena ada potensi citra itu dipuja, tapi Calvin menggambarkan tindakan ini sebagai menghina Allah. Namun gereja baik sebelum maupun sesudah reformasi sangat menghargai seni. Baik lukisan maupun patung yang tidak sedikit juga menggambarkan Allah. Bagaimana menjelaskan hal ini? Saya rasa kalau nggak salah Vikaris Kia sudah sempat bicarakan cukup panjang lebar ya dengan Dr. Peter Lillback ya, nanti bisa dikasih referensinya di bawah. Saya rasa jawaban Dr. Lillback adalah jawaban yang sudah sangat baik. Jadi ya kita memang membedakan ya antara citra dengan seni. Citra itu memang kita mesti sangat-sangat berhati-hati ya, khususnya ketika dalam konotasi citra dalam kaitan dengan ibadah. Ya karena yang seperti sudah sering kali kita mengatakan ya, manusia cenderung untuk menyembah hal-hal yang kasat mata. Ya, dan tentunya dalam konteks reformasi ini sangat-sangat keras sekali ya. Ya bahkan kalau kita tahu pada masa reformasi Calvin bisa dikatakan malah yang tengah tuh, bukan yang paling ekstrim gitu ya. Ada yang lebih ekstrim lagi yang dihadapi oleh Martin Luther gitu ya pada waktu itu gitu. Ya sehingga ini satu kesadaran yang kita jangan lupa ya, manusia cenderung untuk menyembah apa yang kasat mata, sehingga jangankan citra begitu ya. Perjamuan kudus pun kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi jimat. Ya kalau kita tidak hati-hati. Ya, tapi seni tidak sama dengan citra ya. Seni tentunya tidak harus dikaitkan begitu ya dengan ibadah. Ya, sehingga dalam teologi reform memang kita menghargai seni sebagai bagian dari mandat budaya. Seni itu menunjukkan satu aspek keindahan. Ya kan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah kita kan bukan cuma efisien ya, Allah kita kan bukan cuma rasional gitu ya. Allah kita kan juga indah. Ya ciptaan ini kan juga indah. Ya sehingga karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia juga mempunyai rasa keindahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk seni. Gitu ya, dalam bentuk seni. Nah, kita sebagai orang reform kita juga belajar menghargai seni-seni yang bermutu begitu. Berkaitan dengan idolatry, Pak. Bukankah memang kita itu idolize sesuatu bukan yang jelek, berdosa, tapi kan justru yang baik-baik begitu Pak. Hari ini katakanlah kita gereja Calvinis pun misalnya nggak ada gambar katakanlah, ya kita bisa mengidolakan hamba Tuhannya yang berkarisma misalnya. Jadi kan sebetulnya banyak sekali potensi yang bisa jadi idola kita begitu. Ya sehingga saya pribadi ya, Vikaris Kias jauh lebih suka memakai kata apresiasi. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita ini mesti belajar mengapresiasi, karena kita bagaimanapun bukan cuma tinggal dalam dunia berdosa ya, kita tinggal dalam dunia ciptaan Bapa kita. Gitu ya. Jadi kita mesti belajar mengapresiasi ya, tapi ya memang kalau kita nggak hati-hati dari apresiasi bisa menjadi mengidolakan. Ya sehingga dalam juga sebetulnya orang yang memakai kata atau orang yang membakukan kata mengidolakan. Ya karena kalau memang nggak hati-hati ya belum seperti idol tuh, seperti berhala. Tapi apresiasi tidak harus berarti kemudian memberhalakan gitu. Dua hal yang kita harus bedakan dengan baik. Saya Protestan mau bertanya, jika sakramen perjamuan kudus adalah penting dan Tuhan Yesus berkata jadikan ini menjadi peringatan akan aku, mengapa kita tidak melakukan setiap minggu di gereja? Dan apa alasan atau pertimbangannya perjamuan kudus dilakukan 1 bulan sekali? Ya, oke, pertanyaan yang baik ya. Bahkan ada beberapa gereja yang bukan 1 bulan sekali ya 2 bulan sekali.
Ya mungkin juga ada yang 3 bulan sekali begitu ya. Yang pertama karena kita Protestan ya, kita percaya sakramen itu tidak ex opere operato ya, jadi tidak berkhasiat dari dirinya sendiri. Ya jadi tidak sama dengan misalnya just perbandingan aja obat. Ya obat tuh Vicaris Kias mau minum dengan berdiri lah, duduk lah dan seterusnya, asal dosisnya seperti yang diberikan oleh dokter ya akan mendapatkan khasiat yang sama. Gitu ya, kalau memang obatnya pas ya mau diminum dengan bentuk bagaimanapun bekerja, kalau obatnya tidak cocok ya diminum dengan cara bagaimanapun dia tidak bekerja. Nah itu perbandingan dari ex opere operato. Ya jadi gereja Roma percaya bahwa perjamuan kudus itu roti benar-benar berubah menjadi tubuh, sementara anggur benar-benar berubah menjadi darah, sehingga in a sense itu ex opere operato. Nah kita tidak. Kita melihat bagaimana roti tetap roti, anggur tetap anggur. Tetapi ini yang kita perlu membedakan ya. Calvinis tidak sama dengan Zwingli gitu ya. Jadi kita tidak menganggap perjamuan kudus sekedar perayaan, tapi ada kehadiran Tuhan, ya kehadiran secara rohani yang kalau kita menerima dengan iman, dengan pengertian yang benar, dengan ucapan syukur, ya itu akan mendatangkan apa yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Ya Berkhof mengatakan bahwa sama seperti Roh Kudus bisa memakai firman Tuhan, ya Roh Kudus juga bisa memakai perjamuan kudus menguatkan iman kita. Tapi sama seperti firman Tuhan juga enggak kemudian saudara tidur, pokoknya kalau firman Tuhan diberitakan, wah saudara tiba-tiba diberkati oleh firman itu, begitu ya. Ya demikian juga perjamuan kudus tidak seotomatis itu. Ya sehingga karena faktor tadi ya, karena perjamuan kudus tidak ex opere operato, memerlukan iman, memerlukan pengujian diri, maka itu menjadi pertimbangan kesadaran juga gereja akan keterbatasan jemaat, yaitu membuat gereja memutuskan atau gereja Protestan memutuskan tidak menjalankan perjamuan kudus itu setiap minggu. Ya karena khawatir kemudian maknanya akan menjadi hilang. Dan ketika maknanya hilang, ketika perjamuan kudus itu hanya sekedar menjadi rutinitas begitu ya. Ya maka bukan cuma sekedar kita kehilangan berkatnya ya, malah kalau Paulus mengatakan kita mendatangkan bahaya ini. Ya Paulus mengatakan hendaklah engkau menguji diri supaya kita tidak kena hukuman. Ya, sehingga betulkah jemaat sudah sanggup untuk menguji diri setiap minggu secara dengan intensitas yang sama. Ya, sehingga itu adalah salah satu pertimbangan kenapa gereja Protestan tidak mengadakan perjamuan kudus setiap minggunya. Ya ini sudah pernah dibahas ya Pak ya. Ya. Cuman saya terus punya penasaran juga begitu. Perlu ditegaskan kembali dan mau lebih clear aja begitu Pak. Kita percaya firman kan di atas sakramen ya. Lebih tepatnya begini sih, firman bisa diberikan tanpa sakramen, gitu ya. Sakramen tidak bisa diberikan tanpa firman, karena tadi tidak ex opere operato. Itu kenapa juga di dalam gereja Protestan, at least di GRI kan sakramen setelah firman, dan seharusnya ya sakramen itu bisa dikaitkan dengan firman. Jadi kalau misalnya kita sedang berkhotbah mengenai kerukunan jemaat, bisa loh sakramen yang kita tekankan adalah ya kamu satu nih menerima roti yang sama. Ya kalau kita sedang berbicara mengenai kasih Tuhan begitu ya, kita bisa menekankan kematian Kristus. Kita sedang berbicara mengenai tanggung jawab orang Kristen, ya kita bisa menekankan setiap kali kamu makan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi sakramen itu tidak menjadi sesuatu hal yang terus seperti itu monoton begitu. Jadi bedanya di sana, firman bisa diberikan tanpa sakramen, sakramen tidak bisa diberikan tanpa firman. Pertanyaannya tuh begini Pak, kita kalau terlalu rutin takutnya sakramen ada ketakutan dan memang kan Paulus peringatkan. Iya. Nanti kalau nggak benar celaka gitu. Tapi kenapa nggak ada peringatan kalau terlalu rutin dengar firman, tidak ada resiko begitu. Jadi kalau ada sakramen perjamuan kudus, wah hati-hati nih gitu. Iya. Nggak boleh sembarangan. Tapi kalau regular preaching ada itu ya sudah begitu. Nah, harusnya, ini oke, pertanyaan yang baik di Vicaris Kias. Nah, karena tadi ya, firman itu katakanlah misalnya ya, ini firman yang bersifat menegur. Nah, di dalam firman itu misalnya jangan berzina. Dalam isi firman itu sebenarnya sudah memperingatkan duit loh, kalau enggak kan Tuhan akan menghukum. Nah, itu otomatis ada itu. Demikian juga kamu mesti menjadi kesaksian ya. Ya kalau enggak ini salah nih. Nah, itu otomatis sudah ada itu Vicaris Kias. Plus kemudian bisa diperkuat pada waktu kita memberikan berkat akhir. Ya, pengutusan atau misalnya kita juga mendoakan supaya Tuhan menguatkan imanmu, Tuhan menjaga kekudusanmu gitu ya, pulang dengan pertolongan Tuhan. Nah ini yang sekali lagi terkait dengan tadi, ini yang membedakan antara firman dengan sakramen. Jadi firman tuh include di dalam firman itu, kalau kita mengasumsikan ini firmannya bertanggung jawab tentunya ya,
gitu ya. Include dalam firman itu sudah kasih tahu lu masalah lu gitu ya. Nah jemaat juga oh iya ini hamba Tuhan mengatakan seperti ini nih. Ya jadi saya harus lakukan gitu. Nah kalau nggak melakukan, at least ada satu, dia nggak bisa mengatakan saya kan nggak tahu kalau nggak harus melakukan, nggak bisa ngomong begitu loh. Nah ini sekali lagi yang membedakan antara firman dengan sakramen. Kenapa? Karena kita ada ketakutan, ketidaksiapan kita akan mengikuti sakramen, maka kita buat tidak setiap minggu. Nah kalau Tapi firman tetap setiap minggu. Nah ada satu perbedaan juga. Ya bayangkan ya, kalau firman Tuhannya, khotbahnya setahun berturut-turut sama, gimana gitu kira-kira? Nah ini bedanya. Bayangkan kita mendengar khotbah yang sama setahun penuh, kira-kira begitu. Jadi kalau firman kan kita setiap minggu temanya berbeda ya. Ya jadi kalau firman yang sama setiap minggu kita mendengar firman yang sama setahun penuh, saya rasa jemaat juga akan tidak siap loh kalau dalam hal itu tuh. Bentar Pak, saya ada kegelisahan. Maksudnya kita kan itu kan perintah Kristus sendiri. Lakukan ini demi mengingat aku begitu. Dan itu memang untuk berulang-ulang gitu, untuk ingat hal yang sama terus-menerus gitu. Bukankah memang perintahnya ke sana begitu? Iya. Tidak ada memang perlu refreshment, tapi kan kita memang membicarakan hal yang sama, kematian Kristus begitu. Nah, begini ya, di dalam kita juga mesti menyadari ya bagaimana ibadah Kristen itu kembali dalam ibadah Yahudi. Ya memang di dalam ibadah Yahudi ya kalau bertemu itu firman, doa, itu harus terus ada. Tapi berkenaan dengan memecah-mecah roti, perjamuan kudus gitu ya. Ya kalau kita melihat juga dalam perjanjian lama itu sendiri sifatnya occasional. Yang pasti adalah kalau domba Paskah kan nggak setiap kali mereka bertemu di sinagog menyembelih domba Paskah, itu ada sifat occasionalnya. Nah kita mesti memperhatikan tuh. Ya sehingga di dalam perjanjian baru juga tidak ada sebetulnya aturan bahwa setiap kali bertemu harus ada perjamuan kudusnya. Sementara yang ditekankan di dalam Kisah Para Rasul itu adalah firman dan persekutuan. Memecah-mecah roti dalam pengertian persekutuan sebetulnya, perjamuan kasih, iya, persekutuan. Ya, sehingga ini dua hal yang harus terus ada itu, firman dan persekutuan, firman dan persekutuan, firman dan persekutuan. Ya sementara berkenaan dengan perjamuan kudus, ya kita tidak menemukan perintah eksplisitnya untuk duit setiap kali kamu melakukannya, begitu kamu mesti ada perjamuan kudus. Ya sehingga memang ya dalam hal ibadah itu Tuhan memberikan kepada kita kebebasan yang cukup banyak ya. Ya tetapi sekali lagi pertimbangannya harus ada. Ya sehingga meskipun misalnya kita tidak membagikan perjamuan kudus kepada anak-anak ya, tapi kita juga tidak serta-merta mengatakan kalau ada jemaat yang seperti itu pindahlah begitu ya. Ada satu ruang lah. Ya, cuman yang saya ingin mengatakan adalah apapun itu saudara mesti pertimbangkan dengan baik-baik, jangan hanya sekedar mengikuti arus begitu. Karena ibadah sesuatu hal yang sangat serius. Jadi di perjanjian baru itu Kisah Rasul ya Pak ya, memecahkan roti itu bukan berarti perjamuan kudus ya. Itu kenapa itu ada yang lapar, ada yang haus. Lah masa kalau perjamuan kudus terus satu orang minum semuanya anggurnya sehingga dia mabuk, terus kemudian yang lain sudah habis nih ya. Ya enggak begitu kan gitu ya. Jadi itu ada konteks perjamuan kasihnya juga. Walaupun Calvin usulkan tiap minggu ya, cuma nggak disetujui Pak ya. Karena pertimbangan tadi sebetulnya ya ideally speaking kalau bisa setiap minggu akan sangat baik. Tapi kapan itu bisa tercapai? I have no idea sekarang. Kita punya freedom lah buat itu Pak ya. Ya, asal kita dengan bertanggung jawab ya. Ya sebetulnya kalau saya mengatakan ya, andai kata pun kita tidak setiap minggu, tapi setiap kali diadakan itu benar-benar bisa bermakna, itu akan sudah sangat baik. Yang saya rasa kita perlu concern adalah sudah nggak setiap minggu, diadakan juga sama-sama tidak sungguh-sungguh lagi. Nah ini yang memprihatinkan sih, begitu ya. Ini yang jangan sampai terjadi gitu. Dikarenakan harus pindah-pindah kota, saya sekarang bergereja di salah satu cabang gereja karismatik yang cukup besar di Jawa. Setelah mendengar fokus episode 53, saya teringat suatu percakapan dengan teman gereja mengenai persiapan untuk PAW. Mereka menyediakan backstage, MUA, dan hairstylist. Di pemikiran sederhana saya, oh iya baik, kan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi di benak saya yang lain, hal lahiriah diperhatikan, tapi kenapa pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami tidak ada dalam liturgi? Ini menimbulkan keraguan, sungguhkah dengan begini kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Karena pengertian saya terbatas, bolehkah dibantu dengan memberikan tanggapan dari Pak Pendeta itu seperti apa?
dan apa yang mendasari pemikiran Bapak? Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Saya rasa ya dasar yang paling baik adalah prinsip di dalam perjanjian lama, baik di dalam pembuatan kemah suci maupun juga dalam pembuatan bait suci. Ya prinsipnya adalah setiap bagian yang berkenaan dengan Tuhan harus bahannya bagus. Tetapi ya semakin dekat dengan esensi itu semakin mulia. Sehingga emas, nah itu ya, emas itu difokuskan di dalam kemah pertemuan khususnya ruang Maha Kudus. Tapi bukan berarti bagian yang lain kalau bukan emas boleh sembarangan. Ada bagian dari perak, ada bagian dari kayu, begitu ya, dan seterusnya. Ya jadi setiap bagian itu mesti kita memberikan yang terbaik, tetapi jangan melupakan bahwa nggak setiap bagian itu sama pentingnya. Ya sehingga semakin dekat ke inti itu semakin mulia. Ya sehingga saya pribadi tidak ada keberatan sih ya dengan hairstylist dan seterusnya. Saya justru lebih keberatan dengan ya liturgos misalnya pakaiannya nggak kurang kurang rapi atau kurang apa gitu ya. Ya kemudian rambutnya tidak, saya lebih bermasalah dengan liturgos yang rambutnya tidak disisir daripada liturgos yang ke hairstylist. Ya karena ini kita di hadapan Tuhan loh. Ya saya sangat mengapresiasi ketika ada salah seorang liturgos kita di satu cabang ya. Dia itu belajar nyanyi karena dia mau jadi liturgos. Ya, jadi dia itu specifically, ya dia memang orang cukup mampu sih. Tapi ya orang mampu yang kemudian sengaja kursus nyanyi supaya karena dia tahu dia harus jadi liturgos. Ya karena di gerejanya tidak banyak orang gitu ya, sehingga dia sebagai pengurus dia juga harus secara rutin menjadi liturgos padahal dia nggak bisa nyanyi. Ya, dan dia kursus nyanyi untuk menjadi liturgos. Itu bagus. Dan nggak ada alasan kita mengatakan, loh kamu kan liturgos bukan penyanyi. Emangnya kenapa gitu? Nah, mengenai tadi ya, yang lebih menjadi masalah kok kemudian nggak ada pengakuan iman rasul dan seterusnya. Nah ini ya, kalau seperti ini masalahnya lebih dalam ya. Berarti konsep ibadah kita itu sangat dipengaruhi dengan masa sekarang terlalu individualis, terlalu jemaat sentris. Karena jemaat nggak keberatan kalau nggak ada pengakuan iman rasuli misalnya. Ya padahal setiap bagian dalam ibadah itu sangat baik. Ya pengakuan iman rasul itu mendorong jemaat untuk melihat bahwa iman Kristen bukan hanya kita. Ya meskipun sebaliknya juga ini di sisi yang lain, jangan kita yang melakukan setiap minggu pengakuan iman rasul tapi nggak tahu maknanya apa. Jangan-jangan saya nebak karena yang melakukan itu nggak tahu maknanya apa, maka sebagian gereja kemudian berpikir kenapa nggak ditiadakan saja. Jadi saya percaya kita juga perlu otokritik di dalam hal ini ya. Ya apakah kita yang setiap minggu mengajak jemaat membacakan pengakuan iman rasuli sendirinya memahami maknanya apa. Demikian juga doa Bapa Kami loh. Ya apakah doa Bapa Kami itu harus? Ya saya ingat ada salah seorang rekan penatua kita ya yang sempat mengatakan saya ini kurang setuju loh kalau setiap minggu tuh harus ada doa Bapa Kami dalam gereja. Nah, waktu itu saya masih ingat saya menjawab, ya kalau nanti kita tiba pada waktunya jemaat itu mendoakan doa syafaat bisa sama kerasnya dengan doa Bapa Kami, itu doa Bapa Kami nggak harus lagi setiap minggu. Tapi hari ini ya saya rasa berlaku jangan-jangan di semua cabang ya. Kira-kira kalau doa syafaat kan mari kita doa untuk ini, doa untuk itu, terakhir kan doa Bapa Kami. Saya nggak tahu kalau di tempat Vikaris Kios melayani volume jemaat beda atau sama itu? Beda. Gitu ya. Sehingga dalam pengertian itu tadi saya mengatakan dalam kesempatan yang lain juga doa-doa Bapa Kami yang dilafalkan itu membantu jemaat berdoa. Oke lah kamu bisa doa yang lain, at least yang ini kamu juga bisa berdoa ya doa. Gitu ya. Jadi pertimbangannya banyak, nggak cuma sekedar kenapa harus begini, boleh atau enggak boleh. Pertimbangannya apa? Ya sehingga saya mengatakan kalau nggak ada doa Bapa Kami benar-benar itu doa syafaat itu apa terus gitu, gak ada yang berdoa kok. Ya cuman sekaligus di sisi yang lain kita mendorong jemaat untuk semakin dan semakin berdoa. Tidak hanya keluar suara pada waktu doa Bapa Kami saja. Begitu ya, jadi namanya proses pendewasaan di dalam kita beribadah. Bagaimana kau melihatnya begini Pak, ini kan dari denominasi yang tidak berakar dari sejarah ya. Maksudnya ini kan dari abad 20 ya, baru lahir denominasi ini yang memang mungkin liturginya dari dulu tidak ada pengakuan iman rasuli. Nah apakah kita bisa mengkritik mereka kalau mereka mungkin punya cara lain untuk mengungkapkan iman mereka dalam dari pujiannya kah, dari doanya kah, bagaimana? Nah gini, masalah terbesarnya adalah tidak melihat karya Roh Kudus di sepanjang sejarah. Ini yang bagi saya agak ironi ya kan, tentunya kan gereja Pentakosta karismatik sangat menekankan Roh Kudus. Tapi kenapa tidak berpikir bahwa Roh Kudus yang sama gitu ya, itu yang memimpin gereja dari sejak awal. Ya kenapa justru kemudian merasa semua yang sebelumnya salah saya harus ganti. Padahal pernah memikirkannya kah? Ya sehingga seringkali saya berkata kepada jemaat yang kita mesti hati-hati sebuah pepatah yang jangan sampai kita lupa ya. Jangan membuang bayi beserta dengan air kotornya. Ini problem loh. Ya saya menjadi berbeda.
Ya, keberlangsungan selama sejarah itu tidak penting. Itu bukan konsep Alkitab loh. Paulus pun berkali-kali Perjanjian Lama mengatakan, meskipun penerapannya tadi ya, tetap ada air kotor yang jangan dipakai, ada cara orang Farisi Saduki yang jangan dipakai begitu ya. Tapi jangan buang bayi bersama dengan air kotornya. Ya, sehingga kalau memungkinkan, kalau boleh saya justru ingin berbicara kepada gereja karismatik dan gereja Pentakosta yang saya harapkan begitu ya, setelah sekian lama, mungkin dulu di awal-awal masih banyak bentrokan dan seterusnya, kalau sekarang harusnya sudah lebih settle gitu ya. Nah, sehingga bolehkah dalam situasi yang lebih settle ini memikirkan bahwa nggak memuliakan Tuhan loh kalau kita menganggap Tuhan hanya bekerja di abad 20, 21 gitu ya, tidak memuliakan Tuhan. Dan faktanya, nah ini kita juga bersyukur ya, Tuhan bekerja melampaui keterbatasan manusia, tetap ada persamaannya kan, gitu ya, ada khotbahnya lah, ada pujiannya, ada doanya. Tapi bolehkah juga kemudian dari gereja yang Pentakosta karismatik, apakah memang tidak bisa ada hal lain yang lebih sama, khususnya kalau memang hal ini baik? Ya, dan jangan merasa bahwa kalau kami seperti ini berarti kami kurang menghargai Roh Kudus. Sebaliknya, ya kalau hal yang baik kenapa harus tidak dipakai? Ya malah harapan saya kalau memang benar gereja Pentakosta karismatik itu mengamini kebaktian mereka lebih otentik, ya bolehkah dengan tadi ya saya mengatakan ketika banyak gereja Protestan misalnya membacakan pengakuan iman rasuli sebagai satu rutinitas, ya silakan gereja Pentakosta karismatik membacakan pengakuan iman rasuli secara sungguh, bukan membuangnya gitu ya, kalau mereka mengerti maknanya apa. Ya, kalau mereka mengerti maknanya apa, harusnya mereka amin kan. Harusnya gereja Pentakosta, Protestan, Karismatik, Katolik amin kan begitu ya. Kita gereja ada aspek lokalnya sekaligus ada aspek universal yang mesti kita jaga sama-sama itu di dalam sebuah ibadah. Baik Pak, ini jadi kepada teologis ya Pak ya, kepada ya karena memang kalau kita kembali kepada Paulus ya, hal yang praktis apalagi ini ibadah. Ibadah itu tidak mungkin tidak teologis, pasti ada doktrinnya di belakangnya. Maksud tadi ya, yang saya khawatirkan adalah seolah Roh Kudus baru bekerja abad 20, itu doctrinally speaking tidak benar loh itu. Oke, jadi masalah persiapan yang baik, hairstylist itu sangat bagus, ya, itu sangat baik. Ya. Ya, lanjutkan. Jadi kita juga jangan sebaliknya membuang air kotor bersama bayinya. Itu jangan deh, kita nggak usah karena Tuhan tidak melihat rambut, Tuhan melihat rambut. Percayalah. Oke. Saya mau bertanya prinsip dalam kekristenan itu dalam hal melakukan sesuatu apakah harus berdasarkan pada apa yang tertulis di Alkitab atau tidak. Ada hamba Tuhan yang mengatakan sesuatu jika tidak ada larangan bisa dilakukan, atau jika ada larangan jangan dilakukan. Secara pribadi saya tidak setuju. Contoh mengenai Rabu Abu, katanya karena tidak ada larangan bisa dilakukan, dan karena tidak ada perintah bisa juga tidak dilakukan. Bagaimana dengan merokok dan hal-hal lainnya? Apakah karena tidak ada larangan dalam Alkitab bisa dilakukan? Terima kasih. Nah, saya tidak tahu ya konteks hamba Tuhan tadi mengatakan kalimat tadi. Apakah ini berlaku untuk segala hal? Atau jangan-jangan hamba Tuhannya itu mengatakan kalimat tadi di dalam konteks ibadah? Ya, karena kalau dikatakan dalam segala hal, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa secara konsisten menghidupinya. Kan tadi dia mengatakan yang tidak diperintahkan tidak apa-apa, yang diperintahkan jangan. Berarti kalau misalnya dia ikut berperang, dia tidak membunuh begitu. Gitu. Jadi apakah, ya saya sih berharap hamba Tuhannya tidak se-oversimplified itu gitu ya. Nah, saya akan coba berikan satu komen mengenai umum dulu, kemudian mengenai ibadah ini Vikaris Kias. Secara umum ya, kita mesti melihat Alkitab itu tidak hanya memberikan perintah loh. Soalnya kan Alkitab hanya memberikan perintah. Ya, sehingga yang diperintahkan jalankan ya, yang nggak diperintahkan nggak apa-apa, karena perintah lawannya larangan, nggak diperintahkan berarti nggak dilarang. Kan ya enggak, Alkitab kan memberikan perintah iya, Alkitab memberikan larangan iya, Alkitab memberikan prinsip iya, bahkan sebetulnya ya, Alkitab memberikan kepada kita itu worldview. Ya, Alkitab memberikan kepada kita itu wawasan dunia, CFRC misalnya. Ya jangan semuanya itu sedikit-sedikit nggak boleh. Ingat loh ya, ini dunia ciptaan Tuhan. Tapi jangan naif, pokoknya ada hal baru masukkan ke dalam gereja. Ingat loh ya, fall. Nah ini worldview, Alkitab memberikan kepada kita. Ya jadi jangan secara sempit ya melihat Alkitab hanya memberikan kepada kita itu perintah. Gitu, Alkitab memberikan kepada kita prinsip, Alkitab memberikan kepada kita worldview, cara hidup dan seterusnya. Ini yang pertama kita mesti sadari. Dan yang kedua tadi, kita mesti sadar ini konteksnya apa ini. Konteks perang ya jangan membunuh, itu maknanya berbeda dengan konteks damai. Ya bahkan di dalam hukum Taurat ya, ketika ada pencuri masuk ke dalam rumah kita dan kita pukul pencuri itu sampai mati, salah atau tidak salah?
Ya Taurat mengatakan, nah ini dilihat, kamu pukulnya itu malam atau pagi? Sesudah matahari terbit atau tidak? Ya, itu konteks kan? Ya konteks malam, konteks pagi itu beda. Ya karena kalau konteks malam engkau pukul ya berarti kau membela diri. Pagi harusnya kamu sudah bisa melihat ya, kamu nggak bisa karena membela diri kemudian berlebihan sampai yang bersangkutan tuh mati. Ya jadi sekali lagi ya ini yang sebenarnya kenapa juga salah satunya kita mengadakan fokus ya. Karena ini Vikariskia sangat umum. Ya sangat umum yang dipikirkan oleh orang Kristen itu adalah boleh atau tidak boleh. Tidak loh, dalam Alkitab ya sekali lagi ya, bukan berarti tidak boleh berpikir boleh atau tidak boleh ya. Jadi kalau tidak boleh atau tidak boleh murtad ya tidak. Ya tapi nggak semuanya kemudian saudara taruh di dalam proporsi yang sama. Sekali lagi kalau saudara punya anak kecil, ya boleh nggak saya setir mobil? Ya tidak. Ya tapi kalau dia sudah besar gitu ya dia sudah nikah gitu ya, justru kita sedih atau susah hati kalau setiap kali dia mau naik mobil dia nanya kita gitu. Ya tidak gitu dong gitu ya. Nah ini, ya jadi ini konteksnya apa ini? Bicara mengenai peraturan konteksnya apa? Kayak tadi bisa membunuh. Ya ini kalau konteksnya perang ya ceritanya lain. Ya pembelaan diri gitu ya, bukan kriminalitas gitu. Nah ini kita perlu menyadari konteksnya apa. Nah kemudian sekarang kalau kita fokus di dalam hal ibadah. Nah memang tadi saya sudah mengatakan dalam perjanjian baru ya, ibadah itu tidak memberikan aturan-aturan mengenai ibadah itu seketat seperti perjanjian lama. Ya, tetapi ya ada prinsip-prinsip di dalam perjanjian lama yang seharusnya kita tetap bisa pakai. Ya sehingga bahkan ya dalam perjanjian lama jangan kita begitu saja ya menerapkan detil-detil perjanjian lama. Sederhananya kita hari ini kan tidak memberikan persembahan korban kan. Ya karena kan sudah digenapi di dalam Kristus. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada prinsip-prinsip perjanjian lama yang kita bisa ambil termasuk dalam hal tata ibadah, termasuk dalam kitab Imamat yang saya percaya sangat jarang menjadi kitab favorit orang Kristen. Gitu ya. Ya sehingga tadi dalam pertanyaan di atas kita sudah melihat bahwa ini mana yang lebih perlu nih? Itu kan Imamat. Bahannya pakai apa tuh? Itu kan prinsip dari Imamat selain daripada kitab Keluaran. Demikian juga sama loh. Ya di dalam prinsip ibadah Imamat ya, pertama kali orang Israel menjejakkan diri ke rumah Tuhan tuh lihatnya meja korban bakaran. Ya sehingga diingatkan bahwa kita itu siapa di hadapan Tuhan. Ya perjanjian baru meskipun kita hari ini tidak memberikan korban ibadah, itu kenapa saya sangat menganjurkan, meskipun sekali lagi ini bukan Taurat ya, doa pengakuan dosa itu di awal sangat penting. Ya Tuhan layak untuk dipuji, kita tidak otomatis layak memuji, itu yang seringkali saya katakan. Ya kalau presiden datang ke Natal kita misalnya, apakah beliau layak disambut? Iya. Apakah saya layak menyambut dia? Nanti dulu. Begitu ya, nanti dulu. Nah ini prinsip yang kita harus pegang itu. Ya sehingga ini prinsip-prinsip yang baik. Kita tidak lagi menjalankan korban, tapi 5 korban di dalam kitab Imamat. Oh itu semua digenapi oleh Kristus, itu menolong kita menyadari kekayaan Tuhan. Nah hal-hal seperti ini ya perlu dipelajari baik-baik. Ya perlu diaplikasikan dengan bijaksana dan bukan cuma sekedar oh nggak ada larangannya kok berarti boleh, ada larangannya berarti tidak boleh. Ya saya percaya perlu pertimbangan yang lebih banyak dengan prinsip dasar bahwa ibadah itu serius, ibadah di hadapan Tuhan, setiap detilnya itu mesti kita pertimbangkan dengan baik. Dan dengan kesadaran tadi ya, di baliknya itu ada kesadaran doktrinal yang kita juga perlu pelajari dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok mimbar di gereja abad pertengahan posisinya di sini? Kenapa kok hari ini orang tidak pakai mimbar dan seterusnya gitu? Jangan hanya berdebat, mimbar kan nggak ada di dalam Alkitab. Ya kita mesti masuk lebih dalam. Kenapa sih kok ada mimbar? Ya sebelum kita meniadakan mimbar, tahu nggak sih sebetulnya mimbar itu maknanya apa? Sorry to say ya, seringkali yang menghilangkan mimbar atau mengecilkan mimbar, nggak tahu loh sebetulnya itu. Kenapa kok ada mimbar? Kenapa mimbar posisinya di sana? Gitu ya. Sebetulnya orang di belakang mimbar itu apa? Di dalam reform teologi, dalam Calvin ya. Kenapa ada mimbar? Karena kita berdiri itu sebagai pengajar. Ya, bukan lagi kita semata-mata imam, karena jemaat itu adalah imam. Gitu ya, priesthood of all believers. Ya, tapi imam pun juga belajar. Nah, kita tuh adalah yang dipanggil sebagai pengajar. Itu kenapa seperti mimbar gitu ya, kita ada otoritas di sana. Disadari enggak ini? Ya, saya khawatir yang meniadakan itu sekedar karena ini jarak. Loh, jarak itu perlu. Gitu ya, jarak itu perlu kan dalam ibadah itu kita juga merayakan transendensi Allah, bukan cuma imanensi Allah. Nah ini ya, saya sangat-sangat berharap ya, bolehkah sudah waktunya begitu ya, kita diskusi lebih mendalam.
pertimbangannya apa, dasar Alkitabnya apa. Oh bagus memang dasar Alkitab, gedung gereja jangan sampai kemudian membuat orang takut datang. Misalnya gitu, tapi juga kalau gedung gereja tidak ada bedanya dengan ruang publik yang lain, betulkah itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah hal seperti ini sebetulnya saya berharap sudah waktunya untuk kita berdiskusi lebih dalam, bukan cuma sekedar berdasarkan emosi ya. Gereja lama itu dingin, saya mau bikin bagaimana yang hangat begitu ya. Bolehkah kita mulai masuk ke dalam diskusi yang lebih mendalam begitu. Saya ingin bertanya apakah rumusan berkat dalam Bilangan 6 ayat 24-26 hanya boleh diucapkan oleh seorang pendeta atau boleh diucapkan oleh umat awam di luar ibadah resmi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, sekali lagi ini satu ayat yang sangat terkenal. Ya, sehingga Vikaris Kias kembali ya kepada prinsip yang sempat kita sudah sebut di pertanyaan sebelumnya. Kita percaya priesthood of all believers, gitu ya. Dan salah satu bagian imam adalah memberikan berkat. Ya, sehingga jawaban paling sederhananya kalau sekedar tanya boleh atau tidak boleh, ya boleh. Khususnya kalau kita, apalagi kita ayah, ya terus kita mendoakan anak kita, gitu ya, memberikan dia berkat dengan ucapan berkat yang dari Alkitab, loh kenapa tidak? Ya, justru saya rasa itu sesuatu hal yang baik. Nah, yang perlu dijaga adalah jangan sampai kemudian satu sisi itu menjadi suatu rutin sehingga tidak bermakna. Ya, sekedar kita mengatakan begitu saja gitu ya. Pastikan setiap kali kita memberikan berkat yang indah itu kita memberikannya secara bermakna. Tapi juga yang kedua ya, jangan, nah ini selalu kan dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain ya. Jangan dianggap bahwa itulah satu-satunya berkat yang baik, begitu ya. Tidak. Sehingga saya pribadi, dan sekali lagi ini pribadi bukan Taurat ya. Saya sangat jarang untuk di akhir kebaktian membaca atau memberikan berkat itu. Saya pribadi lebih memilih untuk memberikan berkat jemaat yang terkait dengan firman. Ya, jadi kalau misalnya firmannya hidup dalam kekudusan, kiranya Tuhan memampukan engkau hidup dalam kekudusan. Kalau misalnya firmannya mengenai ucapan syukur, kiranya Tuhan mengarahkan hatimu, memungkinkan engkau untuk bersyukur. Saya pribadi lebih ke sana, meskipun tentunya sekali lagi ya, saya tidak ada masalah sama sekali untuk hamba Tuhan yang memberikan berkat ini di akhir kebaktian. Ya, kalau saya pribadi memang lebih suka ada aspek personalnya dan lebih ada keterkaitan di dalam satu ibadah mulai awal hingga akhirnya. Ya, sekali lagi kembali terus saya ingin melalui fokus ini, pertimbangannya apa? Ini yang saya ingin pendengar fokus mulai biasakan ya. Pertimbangannya apa, dan pertimbangan itu sesuai dengan prinsip Alkitab yang mana? Prinsip Alkitab, bukan cuma sekedar ada ayatnya atau tidak gitu ya. Ya, sesuai dengan prinsip Alkitab yang mana. Nah, berkenaan dengan salam ya, ada satu ayat yang saya rasa sangat baik juga ya. Jadi salam itu juga bukan kata-kata jimat ya. Ya juga bukan ex opere operato gitu. Mari kita melihat dari Matius 10 ayat 12 sampai 13. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jikalau mereka layak menerimanya, salammu akan turun ke atasnya. Jikalau tidak, salammu akan kembali kepadamu. Jadi itu juga bukan jimat. Bisa jadi yang kita berikan salam layak menerima salam dan mereka mendapat. Bisa jadi Tuhan tidak melihat itu dan Tuhan tidak mengabulkan, yaitu kedaulatan Tuhan. Ya, saya rasa itu ayat yang baik untuk pendamping dari pertanyaan ini gitu. Sebetulnya berkat itu apa sih Pak? Sumber berkat adalah dari Tuhan. Ya, tapi Tuhan juga memakai kita sebagai saluran berkat. Dan salah satu bentuk saluran berkat adalah ketika kita memberkati seseorang. Ya, jadi satu sisi iya, saluran berkat adalah pada waktu kita misalnya Tuhan pakai kita untuk membantu orang miskin. Begitu ya. Tapi juga sekali lagi jangan sampai kita terlalu over intelektual juga ya. Ya, meskipun juga jangan over mistik kan tadi kan suara saya suara Tuhan. Saya berkata kamu sembuh. Dan Alkitab mengatakan tidak begitu. Itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat atau tidak bisa menjadi saluran berkat itu melalui ucapan. Apalagi berkat itu kan merupakan doa kita di hadapan Tuhan kan. Ya, pada waktu kita mengatakan diberkatilah kan bukan saya memberkati engkau, kiranya Tuhan memberkati engkau. Ya, sehingga itu adalah salah satu bagian kita menjadi saluran berkat. Tuhan pakai kita sebagai saluran berkat loh. Ya, mendatangkan apa yang baik itu. Kenapa di Alkitab ada bless the Lord gitu? Jadi dari kita ke Tuhan, kita memberkati Tuhan itu maksudnya apa? Oh, terpujilah Tuhan kan. Iya, itu lebih ke dalam arti terpujilah Tuhan, biarlah namamu. Bless the Lord juga bisa dalam pengertian biarlah namamu yang sudah mulia itu dipermuliakan. Gitu ya, biarlah kehendakmu yang baik itu jadi, biarlah kerajaanmu itu datang. Ya, jadi bless the Lord itu bukan karena Tuhan ada kekurangan sesuatu.
Gitu. Tapi karena biarlah apa yang baik yang dari Tuhan itu bisa nyata. Ya karena sekali lagi kita tentunya sadar kita masih di dalam dunia berdosa ya, yang seringkali kurang memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya dia itu terima begitu. Bisa nggak kita melihatnya berkat itu perkenanan gitu. Jadi kita berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan berkenan. Nah, materi atau apapun yang datang itu seperti bukti berkatnya begitu. Tapi sebetulnya berkat itu adalah perkenanannya dia kepada kita. Yang lain tuh buktinya, misalnya dia kasih kita kesehatan, itu kayak salah satu bukti walaupun nggak harus gitu. Satu perkenanan, amin. Kedua juga pertolongan loh. Iya. Ya, jadi kita tidak hanya memerlukan perkenanan Tuhan, kita juga memerlukan pertolongan Tuhan gitu. Ya jadi kan tadi ya saya diterima, baik dong. Ya kira Tuhan memberkati engkau, berkati rumah ini gitu ya, menunjukkan Tuhan berkenan loh kamu terima saya. Ya sehingga nanti kita baca di ayat selanjutnya ya. Kalau nggak diterima, ya kebaskan debu. Tuhan tidak berkenan atas engkau. Nah, itu artinya tuh berkatmu diambil nih. Tuhan tidak berkenan atas engkau. Ya sehingga, ya setuju sih. Berkat itu ada aspek perkenanan Tuhan. Saya mau bertanya, bolehkah orang Kristen sejati yang percaya Yesus Kristus melakukan melukat di Bali? Ya, pada prinsipnya kita harus menghargai tradisi yang ada. Ya, tapi tentunya ya kalau tradisi itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita jangan untuk melakukannya, atau jangan ikut melakukannya. Ya mungkin contoh dari latar belakang saya sendiri orang Tionghoa kan biasa ya sembahyang sama orang tua, pakai Yosua misalnya gitu. Nah tentunya kita harus menghormati orang tua, tapi bagi kita kan kita hanya berdoa kepada Tuhan. Ya kita tidak berdoa kepada orang tua. Juga kita tidak mendoakan orang tua yang sudah meninggal bukan karena kita tidak hormat ya, karena kan Alkitab mengatakan ya orang hanya hidup sekali, mati sekali kemudian dihakimi. Ya sehingga kalau mau melayani orang tua ya pada waktu mereka hidup bukan setelah mereka mati. Ya sehingga ada kebenaran seperti itu ya. Kalau ditanya apakah orang Kristen boleh pegang Yosua enggak kalau dia Kristen Tionghoa, saya pribadi akan mengatakan tidak sih. Ya karena maknanya apa, begitu ya, maknanya bahkan bertentangan dengan apa yang Alkitab itu katakan begitu. Nah, kalau saya tidak salah melukat ini kan berkenaan dengan penyucian, ya upacara penyucian, begitu ya. Saya tidak mendalami sekali lagi mengenai agama Hindu, tapi secara sederhana melukat itu adalah satu upacara penyucian. Nah, pertanyaannya apakah kita masih belum disucikan nih? Kita kan sudah disucikan oleh darah Kristus, ya bahkan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Ya sehingga seharusnya kurang tepat juga ya kalau orang Kristen masih merasa perlu menerima penyucian melalui sarana yang lain. Oke, baik Pak Henry. Terima kasih untuk setiap jawabannya. Jadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-25 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.